Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas butuh pelatih top PSIS Semarang. Nah, bagaimana ceritanya kok PSIS Semarang ini butuh pelatih top? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, baru saja kemarin kita puji tentang pembuktian pelatih baru PSIS Semarang ini. Nah, akhirnya kemarin mendapatkan musuh yang cukup seimbang. Saya rasa seimbang ya. Kalau dari segi kualitas pemainnya sih saya rasa Borneo dan PSIS ini bisa dikatakan seimbang. Tetapi kemarin tahu sendiri PSIS dihajar oleh Borneo dengan skor 4-2. Bahkan dicukur ini PSIS. Nah, dari segi pola permainan saja sudah sangat terlihat sekali PSIS ini kalah besar, kalah telak lah ya, berarti kalah jauh dibanding dengan klub Borneo FC ini dengan racikan pelatih barunya mereka. Borneo ini cukup mengejutkan juga ya, memecat coach Milo lalu menggantikan pelatih baru dengan pelatih juga top. Lisensinya juga bagus, pelatihnya juga punya pengalaman yang tinggi ya. Kalau dari PSIS ini juga cukup agak lucu juga. Mereka mengambil pelatih Ian Andre ini dengan dalih mereka cuma mengambil lisensi saja. Tapi yang masih melatih itu adalah coach Rizal. Nah, kita juga kurang tahu ini seperti apa. Kemarin baru saja kita puji dan kita juga masih ingin mencari pembuktian dua pelatih ini. Apakah masih layak untuk PSIS? Dan ternyata memang saya rasa sendiri, saya pribadi, kedua pelatih ini memang kurang cocok ya di PSIS Semarang. Dengan kemarin line up saja saya sudah melihat loh, kiper mas yang dipasang kiper ini Wahyu Tri, lalu memasukkan line up dari awal itu Damas. Ini sudah menjadi problem dari PSIS. Lalu beberapa kali Fortes dimasukkan babak kedua. Ini ada apa dengan PSIS? Kenapa? Apakah Fortes ini masih belum bisa bermain full 90 menit atau bagaimana? Saya juga kurang tahu. Atau mungkin kontraknya Fortes ini cuman main di babak kedua aja atau bagaimana? Ini perlu juga dipertanyakan ini. Padahal kan Fortes ini juga bisa dibilang gacor ya. Bahkan kemarin Piala Presiden ini kok Fortes cukup gacor, pemain ini cukup bagus lah, fantastis lah. Harganya juga cukup oke. Ngopo kok malah dilebok? Ini cukup menjadi pertanyaan juga. Lalu beberapa komentar-komentar netizen di Instagram dan di mana-mana ini juga mengkritik, lebih tepatnya mengkritik daripada manajemen PSIS Semarang untuk keseriusannya menaungi klub ini gitu. Targetnya ini tahun ini mau seperti apa dan bagaimana? Kalau mau targetnya tinggi ya harus mau mendatangkan pelatih top lah ya, katakanlah kan seperti itu. Jadi untuk 3 pertandingan saya rasa kalau hanya untuk mengambil lisensi diterus-terus kayak yang ini iki so tekan akhir liga iki pelatih topper teko-teko, intinya sih seperti itu. Kita juga bertanya kapan ini yang akan didatangkan siapa. Nah, menurut pendapatmu Cuk, ini gimana tentang pelatih PSIS ini? Akankah ada rekomendasi darimu atau bagaimana ini? Ya, terbukti ya, dengan mendatangkan pemain bintang itu tidak mesti akan membuat sebuah tim itu menjadi kuat. Ya memang kalau secara ya matematis memang peluangnya tinggi sih kalau mendatangkan pemain bintang-bintang itu. Tapi kalau yang komandonya itu apa ya, ecek-ecek ya bakal error nanti ya toh. Jadi memang problem di PSIS ini bener-bener masalah kepelatihan. Karena kalau kita lihat dari skuadnya sih bagus ya. Bahkan kalau John tadi bilang skuad Borneo dan skuad PSIS itu imbang. Kalau menurut saya sih agak lebih bagus PSIS sedikit. Kalau dilihat dari jam terbang ya, Borneo itu nggak punya Marukawa, nggak punya Fortes, dan lain-lain lah. Dari pengalaman pemain mudanya saja lebih berpengalaman PSIS jam terbangnya. Kalau kita lihat itu kemarin tuh si siapa ya sayapnya Borneo itu Cahyanto apa ya? Lupa saya namanya itu kan kemarin yang mungkin tampil bagus. Itu kan juga dari segi pengalaman sih dia baru saja sih, dulu kan pemainnya Persiko Kudus terus pindah ke Borneo, tapi bisa top perform ya. Itu kan masalah pelatih sih. Dulu ketika PSIS lagi sanger-sangernya lah di Piala Menpora 2021 kan juga efek sentuhan pelatih ya, Dragan ya. Tapi kan sekarang PSIS
kocar-kacir lah ya, dalam arti ya dari segi taktikal itu sangat monoton sekali. Kemarin bisa dilihat bahwa banyak deadlock ketika sulit menembus pertahanan Borneo. Oke lah, PSIS kemarin itu menguasai pertandingan dan Borneo itu agak parkir bus ya. Tapi kan ini sebuah taktik ya, parkir bus itu sebuah taktik bahwa Borneo itu ya sadar diri ya, kualitas pemainnya juga agak di bawah PSIS secara jam terbang dan lain-lain. Akhirnya mereka itu juga parkir bus tapi memaksimalkan peluang sekecil apapun, dan ini tidak dilakukan oleh PSIS Semarang. Nyerang tapi ketuk ngarep bingung arep ngoprek apa, arep eksekusi piye. Nah, masalah ini kan dari pelatih lah. Ya betul, saya juga setuju kalau masalah dengan pelatih ini. Memang dari dulu PSIS bermasalah ya dengan pelatih. Bisa mencontoh dari Borneo FC ini ya, mendatangkan pelatih grade A ataupun pelatih yang tergolong bagus lah ya. Grade A itu dalam arti grade A yang masih bagus di Asia lah, di Asia Tenggara itu, ataupun di Asia Tenggara mungkin udah tertinggal ya, tapi kalau di kancah Asia ya mungkin masih oke lah, grade A. Apalagi kalau bisa mendatangkan seperti Eropa itu lebih bagus lagi. Tapi saya rasa sih cukup realistis saja Asia lah ya mungkin itu. Nah, kita bisa melihat ya pola permainan Borneo kemarin dengan pelatih grade A. Asia aja Borneo juga permainan cukup keren kemarin. Walaupun Borneo itu tergolong kemarin itu unggul melawan PSIS, itu Borneo berhasil mempressing PSIS sampai mereka itu juga kewalahan ya. Bahkan pemain-pemain dari PSIS ini sering kocar-kacir ya sih, seperti itu. Nah, inilah pentingnya mendatangkan pelatih-pelatih top itu ya ini. Nah, jadi pelatih top itu tidak hanya mereka itu hanya melatih, tapi memberikan cara-cara bermain mereka ataupun otak-otaknya ya mungkin digol lah. Nah, wong Indonesia ya mungkin wis bakal pelatih iki gampang diakali, pemain-pemainnya wis do mudeng ngakali pelatih Indonesia itu yang mereka kenal itu, mereka bakal tahu itu. Maksudnya aku latihan dale dhewe bakal dimainke ya seperti itu. Tapi kalau mendatangkan pelatih grade A ataupun pelatih top ya mungkin mereka juga mikir-mikir lagi. Nah, sekelas Sintayong lah seperti itu harusnya ini kalau dari PSIS tapi itu kalau manajemen punya target tinggi. Tapi kalau manajemen nggak punya target tinggi ya cukup ini aja sampai akhir musim sih pasti tetap PSIS bertahan di Liga 1. Nggak mungkin PSIS ini akan terdegradasi gitu. Kalau cuma targetnya bertahan ya wis ala kadarnya seperti ini aja, bebas ya. Menurut pendapatmu ini Cuk tentang target dari PSIS sendiri ini kan, PSIS selama ini nggak punya target terlalu tinggi ya ini. Menurut pendapatmu gimana nih tentang klub seperti ini? Klub seperti ini itu di Indonesia ini sangat banyak ini. Nah, ini gimana ini? Ya kalau sekuat PSIS di tahun 2018-2019 sih, kalau cuma target bertahan sih oke lah ya John. Tapi kalau untuk sekuat seperti sekarang eman kalau cuma target bertahan, bayari Fortes karo Marukawa ki ora murah si genah kuwi. Kalau gajinya kuwi gede, diperebutkan banyak tim-tim di Indonesia. Kalau sudah sukses mendatangkan 2 pemain itu dan pemain-pemain yang lain, mana target bertahan yo minimal ya 4 besar lah ya. Jadi kalau supporter Semarang itu banyak protes itu ya wajar. Manajemen PSIS kalau yang nonton podcast ini ya juga berharap bisa ya gimana ya memperbaiki kinerjanya untuk mendatangkan pelatih top itu. Wong gaji Marukawa karo Fortes iso, mosok golek pelatih ra iso. Yo Praisin karo PSM Makassar. Skuad PSM Makassar iki elek lho. Jelek loh kalau dibandingkan dengan PSIS itu jelek. Lebih bagus PSIS skuadnya loh dari. Tapi kan mereka punya pelatih top. Hasilnya juga beda. Jadi kunci dari PSIS itu rekrut pelatih nanti di putaran kedua wajib lah ya. Loh. Skuadnya wis bagus-bagus loh. Pemain mudanya yang sudah diorbitkan tahun 2021 itu untuk sekarang sudah matang seperti Dewangga dan lain-lain. Itu udah matang itu. Siap untuk berprestasi, membawa PSIS berprestasi, plus ditambah pemain asingnya yang luar biasa. Jadi memang kuncinya di pelatih.
Nah, betul. Kunci utamanya memang PSIS ini di pelatih, dan mungkin yang pertama kan keseriusan manajemen juga. Nek manajemennya ra pengen serius yo, PSIS dingeneki wae cukup gitu. Tapi nek manajemennya pengen serius target juara yo, harus berani upgrade lah ya. Eman-eman juga, bener kata si Cuk tadi ya. Jadi kita itu pelatih, mendatangkan pelatih itu ya ojo ngasal lah, intinya seperti itu. Jadi supporter juga memang harus mulai apa ya, menuntut ataupun kritis ya terhadap manajemen tentang kebijakan mereka tentang mendatangkan pelatih-pelatih ala kadarnya ataupun pelatih-pelatih yang mungkin tergolong ini sudah terbiasa di Indonesia, sudah mulai usang lah katakanlah, bahasanya sih seperti itu. Jadi harus kritis itu aja, intinya sih itu. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita tentang PSIS ini, tentang butuh pelatih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.